modul 6 yaitu tentang gelombang. Percobaan pertama ada jenis dan bentuk gelombang. Di sini kita udah sediakan alatan bahannya. Ada selimki, ada karet, ada benang, ada meteran, dan ada kabel listrik. Oke, gelombang. Apa sih itu gelombang, teman-teman? Gelombang itu merupakan fenomena perambatan energi yang dapat dikelompokkan berdasarkan arah rambat dan medium perambatannya. Lalu berdasarkan arah rambatnya, gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang pertama kita akan melakukan percobaan tentang gelombang transversal. Cara kerjanya, kita ambil selimki, kita rentangkan sepanjang 1,5 meter. Ini kita ukur dulu. Setelah kita ukur, kita usikan. Ini sama yang lain baru sama ya? Kemarin sama kayak gini ya? Itu bedanya ada 3. Lalu kita usikan selimki ini ke kanan dan ke kiri. Ini adalah yang disebut dengan gelombang transversal, yaitu ada bukit dan lembah. Oke. Selanjutnya kita kasih karet di tengah-tengah selimki. Atau tidak. Lakukan dengan cepat. Berat dulu, berat. Oke. Oke. Selanjutnya kita ganti selimkinya dengan kabel. Kita ikatkan dengan karet di tengah-tengahnya. Selanjutnya kita akan mempraktikkan tentang gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal kita caranya yaitu
gerakan seperti ini, teman-teman. Disebut dengan gelombang longitudinal. Selanjutnya, gelombang longitudinal menggunakan benang, kita ikat ujungnya menggunakan benang. Lalu kita akan praktikkan kembali gelombang longitudinalnya, apakah sama arah rambatnya atau tidak. Ternyata sama ya teman-teman. Udah. Oke. Jadi kesimpulannya apa sih gelombang transversal dan gelombang longitudinal? Gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Sedangkan kalau gelombang longitudinal itu gelombang yang arah getarannya searah dengan arah rambatnya, seperti praktikum yang tadi telah kita praktikan. Lanjut, kita masuk ke percobaan kedua, yaitu sifat pemantulan gelombang. Di sini saya menyediakan 2 buah batu kerikil. Lalu di sini saya sudah menyediakan air di dalam bak yang sudah saya isi dengan air. Langsung saja kita ke praktiknya ya. Sini saya akan mencoba melemparkan batu kerikil ini ke dalam air, maka kita akan melihat pantulan gelombangnya. Dapat kita simpulkan dari proses tadi, ketika saya melemparkan batu kerikil ke dalam bak yang berisi air, kita dapat melihat pantulan dari air tersebut yang disebabkan dari adanya lemparan dari batu kerikil. Oke, selanjutnya langkah kedua yaitu kita siapkan 1 buah selingki yang kita rentangkan kurang lebih panjangnya 1,5 meter. Lalu kita getarkan atau gerakkan 1 kali saja seperti ini. Nah, dia ini akan membentuk gelombang atau satu gelombang yang bisa kita sebut dengan gelombang bebas atau gelombang balik ke bentuk asalnya. Kenapa bisa balik ke bentuk asalnya? Karena ketika kita gerakan satu arah, dia akan balik lagi menuju arah yang kita gerakan. Selanjutnya kita memasuki kegiatan belajar 2, di mana materinya yaitu getaran dan dingin. Di sini kita akan melakukan percobaan yang pertama, yaitu getaran benda oleh pegas. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengukur periode dan frekuensi getaran, dan yang kedua untuk menyelidiki pengaruh massa terhadap frekuensi. Adapun alat dan bahan dalam percobaan kali ini adalah yang pertama kita menggunakan neraca. Yang kedua kita membutuhkan beban, di mana beban mulai dari 100 gram sampai 300 gram. Yang ketiga yaitu alat dan bahannya dan statis. Di sini kita menggunakan alat bantu tangga. Dan yang keempat kita menggunakan stopwatch, kita menggunakan handphone untuk pengukuran waktunya. Ya, getaran adalah gerakan relatif dari massa dan elastisitas benda yang berulang sendiri dalam interval waktu tertentu. Adapun cara kerja dalam praktik kali ini adalah kita menggantungkan neraca pegas ini, lalu selanjutnya kita gantungkan setiap beban kepada neraca pegas ini. Kita gantung. Nah, lalu kita tarik benda ini sebanyak kurang lebih 5 meter, dan kita hitung setiap 20 getaran. Lakukan percobaan ini dalam satu benda itu kita melakukan 5 kali percobaan. Yang pertama kita mengukur menggunakan 100 gram bebannya. Kita tarik, kita hitung sampai 20 kali getaran.
kita dapatkan bahwa benda 100 gram percobaan pertama yaitu ada 12,88. Lalu kita ulangi percobaan yang kedua, akan kita dapatkan berapa ukuran waktunya. Ini 12. Lalu yang kedua kita tarik dan kita mulai lagi. Nah, ini masih benda yang 100 gram, yaitu percobaan yang ketiga. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 kali getaran kita mendapatkan hasil yaitu 12,99. Lalu diteruskan sampai ke percobaan sampai ke 5 kali. Selanjutnya kita mengganti beban 100 gram ini menjadi beban yang 150 gram. Ya, kita memakai beban 150 gram. Lakukan percobaan sama seperti percobaan yang beban 100 gram. Kita lakukan sampai 5 kali percobaan. Ya, ini 150 gram bebannya. Kita tarik, kita hitung sampai 20 kali. Kita lihat berapakah hasilnya ketika bebannya yaitu 150 gram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ketika sudah 20 kali dengan beban 150 gram, percobaan yang pertama kita mendapatkan yaitu 14,60 detik. Selanjutnya percobaan yang kedua kita tarik lagi sampai 20 kali getaran. Di percobaan kedua kita mendapati hasil 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di percobaan kedua kita mendapati hasil 14,75. Lakukan seterusnya sampai dengan beban ke 300 gram. Baik, selanjutnya kami akan melakukan percobaan getaran pada ayunan atau disebut juga bandul sederhana. Tujuannya yaitu untuk menghitung besarnya periode dan frekuensi pada bandul sederhana. Alat dan bahan, kami memakai tali, beban, yang dimana bebannya kami menggunakan pakai benang. Lalu kami menyediakan juga stopwatch dan penyangga. Untuk cara kerjanya, yang pertama kami ikatkan dulu talinya ke beban tersebut. Bebannya kami ikatkan kepada tali. Untuk cara kerjanya, beban kami ikatkan pada tali. Lalu beban tersebut kami ikatkan ke penyangganya. Beban kami ikatkan ke penyangga. Nah, lalu selanjutnya kami menyediakan stopwatch untuk menghitung berapa detik pada getaran tersebut, ya. Jadi untuk cara kerjanya nanti bebannya kami ayunkan dari titik awal, lalu dia ke titik tengah dan titik depan. Nanti ia kembali lagi ke titik tengah dan ke titik awal, itu dinamakan satu getaran. Selanjutnya kita akan mulai percobaannya. Yang pertama kita nyalakan stopwatch, jadi dia akan berbarengan kerjanya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk mengetahui 10 getaran,
yaitu memakan 11 detik. Saya akan menjelaskan debat ketiga, benda bergetar sebagai sumber bunyi. Alat dan bahannya ada kaleng dan baris. Nah, yang pertama kita mencoba dengan ukuran 25 cm. Bunyi terdengar keras. Dan selanjutnya berukuran 20 cm. Bunyi agak keras. Dan selanjutnya 15 cm. Bunyi melemah. Selanjutnya 10 cm. Bunyi sangat lemah. Selanjutnya 5 cm. Hampir tidak terdengar bunyi atau sama sekali tidak ada bunyi. Nah, kesimpulannya adalah getaran dapat menimbulkan bunyi. Bunyi merambat melalui udara. Percobaan resonansi bunyi. Resonansi ayun bandul. Panjang bandul A dan B hampir sama 30 cm dan bandul C 40 cm. Bandul A digerakkan dengan cara menarik ke samping sejauh 5 cm. Tegak lurus dengan mistar, lalu dilepaskan, maka bandul C berayun. Nah, digerakkan, bandul B ikut berayun dan bandul C beresonansi atau beresonansi. Bandul A digerakkan lagi dengan mengamati lebih lama. Ternyata makin lama bandul A berayun, makin lama pula resonansi pada bandul B dan C. Makin lambat. Nah, makin lambat, melambat pula resonansinya. Nah, dia makin lambat tuh. Resonansinya juga akan makin lambat. Nah, kesimpulannya adalah resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda oleh pengaruh getaran benda lainnya. Syarat terjadinya resonansi adalah jika bunyi tersebut terdengar keras dibandingkan dengan bunyi asalnya. Dah, satu kali tek kan? Ya, selanjutnya resonansi bunyi pada kolam udara. Alat dan bahannya ada tabung dan gelas kaca atau wadahnya. Tabung kaca. Oke. Terus kita celupkan tabung kaca ke dalam tabung kaca ya, ini tabung paralon, ke dalam gelas yang berisi air hingga tenggelam. Nah, lalu digetarkan. Nah, sampai dia berbunyi suara getar. Terus ditarik perlahan, didengarkan, ternyata ada dengungan. Nah, yang selanjutnya tadi ukurannya 5 mili, sekarang ukurannya 3 mili. Nah, dia juga menimbulkan getaran. Kesimpulannya, panjang gelombang bunyi di udara diperoleh dari pengurangan kolam udara. Pada resonansi kedua dikurangi panjang gelombang bunyi di udara pada resonansi pertama. Selanjutnya praktikum yang ketiga yaitu telinga.
kita akan menandai ya. Kita melakukan percobaan dalam 1 meter, 3 meter, 6 meter, 9 meter, dan 12 meter. Kita lakukan pengukuran lalu kita tandai terlebih dahulu. Nah, ini 1 meter, jarak 1 meter. 2 meter. Nih 3 meter. Ini 6 meter. Bukan 6 meter. Ini di sini 6. 6 berarti tambah 300 ya? Nah, ini 9 meter. Kita berhenti dulu. Selanjutnya sampai dengan ujung lemari, perbatasannya dengan lemari itu sudah 12 meter. Nah, di sini 12 meter ya. Nah, kita akan melakukan sampai percobaan 12 meter di sini. Nah, kita akan melakukan praktikum, kita akan tutup mata dan telinga. Pertama saya menggunakan kuping atau telinga kanan terlebih dahulu ya. Lalu nanti yang sebelah kiri. Percobaan pertama dengan jarak 1 meter dari telinga teman saya yang sudah ditutupi dengan slayer. Oke, saya coba ya. Jelas nggak? Jelas. Oke, selanjutnya kita langsung menggunakan telinga. Masih tetap kanan. Oke, saya coba sekali lagi ya. Jelas nggak? Jelas. Itu jarak 1 meter. Ini kita mencobanya dengan jarak 1 meter ya. Selanjutnya kita menuju jarak 3 meter. Oke, yang kedua kita melakukan percobaan bunyi ini dari jarak 3 meter dengan teman saya. Oke, kita coba ya. Jelas nggak? Jelas. Kita ulang sekali lagi ya. Jelas nggak? Jelas. Oke, lanjut. Stop dulu. Oke, selanjutnya yang ketiga, kita akan menggunakan jarak 6 meter. Kita coba ya. Jelas nggak? Jelas. Sekali lagi ya, kita ulang. Jelas nggak? Jelas, Bu. Keempat, kita menggunakan jarak kurang lebih 9 meter. Kita coba ya. Jelas nggak? Masih jelas. Oh, masih jelas ternyata. Kita coba sekali lagi. Jelas nggak? Masih jelas. Oke, selanjutnya kita ke percobaan terakhir. Selanjutnya ini percobaan yang terakhir dengan jarak 12 meter dari teman saya yang berada di ujung sana. Kita coba ya. Kedengeran nggak? Kurang jelas ternyata. Sekali lagi saya coba ya. Jelas nggak? Oh, ternyata pada percobaan terakhir ini teman saya mengalami pendengaran yang agak kurang karena berbatasan dengan jarak yang lumayan jauh. Ini gimana ini? Ayo. Dah. Selanjutnya akan mempraktikkan dengan telinga kiri ya. Dengan jarak pertama yaitu 1 meter. Kita pukulkan ya. Jelas tidak? jelas. Selanjutnya kita beralih ke jarak 3 meter. Terdengar tidak? Jelas? Jelas dong. Oke. Kita beralih ke jarak 6 meter. Terdengar? Jelas? Jelas. Oke. Selanjutnya kita akan mengukur jarak 9 meter. Jelas gak? Kurang jelas. Ternyata percobaan terakhir yaitu dengan jarak 12 meter. Jelas gak? Kurang
ternyata hasilnya sama, yaitu kurang jelas. Ya, selanjutnya kita melakukan percobaan selanjutnya dengan mata dan telinga tidak tertutup. Yang pertama kita melakukan di jarak 1 meter. Kita coba ya. Terdengar tidak? Sangat keras. Oke, terdengar sangat keras. Selanjutnya kita coba di 3 meter. Ya, ini jarak 3 meter kita akan coba. Terdengar tidak? Terdengar keras? Terdengar keras. Ya, selanjutnya kita akan coba di 6 meter ya. Ini 6 meter, kita coba. Terdengar tidak? Terdengar katanya. Selanjutnya kita coba di jarak 9 meter. Terdengar tidak? Terdengar lirih katanya. Lalu selanjutnya kita coba di jarak 12 meter. Nah, ini ada jarak 12 meter, kita coba atau masih terdengar atau tidak. Terdengar tidak? Makin lirih. Oh, terdengarnya makin lirih. Jadi di jarak 12 meter teman saya mendengar makin lirih. Sekian dari kelompok kami.